Nah, ini bisa ditempuh selama berapa hari gitu. Misalkan satu hari terjual 100 pack misalkan. Nah, berarti hanya 3 hari saja. Di hari ketiga sudah bisa BEP. Berarti itu keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu BEP teman-teman. Tentunya teman-teman mungkin sering mendengar kata BEP. Dalam berjualan, dalam kita mengelola usaha, mengelola bisnis, itu tidak asing lagi dengan kata BEP. BEP itu adalah break even point teman-teman. Nah, seperti apa BEP ini? Sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang teman-teman. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita mulai. BEP, break even point. Nah, break even point ini adalah titik di mana penjualan sama dengan biayanya. Titik di mana bisnis kita, penjualan kita sama dengan biayanya. Nah, dalam jualan atau bisnis itu ada untung dan ada rugi teman-teman. Nah, ini udah hukum dalam sebuah bisnis, itu ada untung ada rugi gitu. Dan harapan bagi para pebisnis itu adalah untung teman-teman. Itu adalah harapan kita semua. Maka BEP ini teman-teman merupakan titik impas atau perbatasan antara untung dan rugi. Jadi perjalanan bisnis kita itu belum melewati BEP misalkan, maka ini berarti belum untung atau masih berada di area rugi teman-teman. Nah, maka kalau seseorang berhenti atau tidak melanjutkan usahanya, maka dia ruginya sudah sangat jelas, atau mungkin sudah tidak memiliki harapan karena memang dia memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan usahanya. Nah, maka dari itu kita dalam menjalankan usaha tentunya harus semangat agar kita bisa melewati titik BEP tersebut teman-teman. Dan tentunya inilah yang disebut dengan untung atau profit. Nah, untuk lebih jelas maka teman-teman perlu lihat dulu gambar seperti ini agar lebih jelas memahami tentang apa yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini grafiknya, lihat teman-teman. Oke, sudah cukup ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara menghitung BEP teman-teman. Nah, ini ada rumusnya. Nah, sebelumnya tentunya untuk memakai rumus ini kita harus mengumpulkan dulu data bisnis kita, yaitu yang pertama adalah biaya tetap atau lebih dikenal dengan fixed cost. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga adalah harga jual dari produk teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Fixed cost, biaya bisnis yang naik turunnya tidak terpengaruh dengan naik turunnya penjualan. Nah, itulah yang disebut dengan fixed cost teman-teman, atau boleh dikata adalah biaya operasional. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti gaji karyawan, sewa kios, kemudian penyusutan nilai aset teman-teman, kemudian biaya marketing. Kemudian apalagi teman-teman bisa dicari contohnya. Yang jelas itu adalah tidak terpengaruh, biaya ini tidak terpengaruh dengan naik turunnya penjualan. Nah, itu namanya fixed cost teman-teman. Nah, untuk menghitung BEP kita harus mendapatkan data fixed cost per bulan. Nah, gimana ceritanya kalau
fixed cost itu adanya tahunan atau mungkin 5 tahunan atau bahkan 10 tahun malahan. Ya dibikin 1 bulan teman-teman, tinggal dibagi aja. Nanti ketemu 1 bulannya biayanya berapa begitu. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua adalah variable cost. Variable cost yaitu biaya bisnis yang naik turunnya itu dipengaruhi oleh penjualan. Penjualan makin banyak, maka variable cost-nya ini juga semakin banyak. Penjualannya sedikit, maka variable cost-nya ini juga semakin sedikit juga gitu. Inilah yang disebut dengan biaya produksi teman-teman. Oke ya, mudah ya untuk memahaminya. Nah ini contohnya adalah variable cost ini, contohnya adalah biaya bahan baku, kemudian upah tenaga kerja langsung teman-teman, upah tenaga kerja langsung yang bukan karyawan ya, yang bukan karyawan, yang bukan digaji bulanan itu teman-teman. Misalkan tenaga kerja yang dibayar berdasarkan prestasi produksi, misalkan sehari produksinya dia bisa mencapai 1000 pieces itu produk. Nah nanti upahnya itu per biji berapa kali 1000, nah dibayarkannya harian. Nah itu masuk dalam variable cost. Oke gitu teman-teman. Nah rumusnya teman-teman, kalau kita udah punya data, nanti ada rumusnya. Oh ya, sebelum dilanjutkan tentunya kita juga harus memiliki data tentang harga jual. Kalau harga jual kan gampang ya teman-teman, tinggal kita lihat aja harga jualnya berapa gitu. Nah tadi ada yang ketinggalan, bahwa dalam variable cost itu harus dihitung data variable cost-nya itu per produk teman-teman. Jadi untuk menghitung break even point itu kita harus memiliki data variable cost per produk gitu. Jadi per produknya itu variable cost-nya berapa, nanti baru bisa menghitung untuk BEP-nya teman-teman. Oke teman-teman, fixed cost udah, variable cost udah, harga jual udah. Berarti kita sudah bisa menghitung BEP. Nah sekarang rumusnya gimana BEP itu? Rumusnya adalah BEP itu sama dengan fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost itu. Mungkin teman-teman bisa berpikir juga, ini harga jual kurangi variable cost itu apa? Lah itulah yang disebut dengan margin. Cuman pada penghitungan BEP ini margin itu tidak dihitung dengan persentase teman-teman, yang mungkin konten-konten saya sebelumnya banyak membahas margin itu dalam bentuk persentase. Nah dalam hal ini adalah, dalam BEP ini adalah harga jual dikurangi variable cost itu nanti ya memang dalam bentuk nominal itu, atau di Indonesia ya rupiah gitu. Jadi rumusnya seperti itu. Nah untuk lebih jelasnya bagaimana sih contohnya, teman-teman nanti akan saya tunjukkan contohnya, contoh penghitungannya seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung saja ke contoh. Namun saya ingatkan lagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita coret-coret di atas kertas untuk menghitung break even point. Jangan kemana-mana. Oke. Ya oke teman-teman, kita berikan satu contoh. Katakanlah ada seorang namanya Budi ini jualan pisang goreng yang dibikin aneka rasa itu teman-teman. Nah satu packnya itu 20.000. Oke 20.000 per pack ya teman-teman. Kemudian
kita cari informasi tentang biaya produksi per packnya itu berapa. Misalkan bahan baku, kemudian minyak goreng, kemudian box packing, kemudian ada apalagi teman-teman, coklat, kemudian apalagi dan lain-lain lah gitu ya, dihitung sendiri nanti. Nah misalkan ini semua ini muncul totalan yaitu 9.000 teman-teman, 9.000 rupiah per packnya. Nah inilah yang disebut dengan biaya produksi teman-teman, atau dalam hal ini nanti akan kita pakai untuk menghitung BEP, yaitu ini adalah variable cost. Variable cost namanya teman-teman. Oke, kita hitung atau kita cari data yang kedua. Dalam usaha ini Budi membutuhkan sewa tempat atau sewa tenan, misalkan di depan toko gitu, toko biru atau toko merah, misalkan satu bulannya adalah 600.000. 600.000. Kemudian ada lagi biaya mungkin untuk gaji karyawan ya, karyawannya cuma satu, serba bisa, kemudian digaji 2 juta katakan, 2 juta, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 juta. Nah, ini totalnya berapa teman-teman? 2.600.000 kan. Nah inilah yang disebut dengan fixed cost. Oke teman-teman, dari situ kita sudah bisa menghitung BEP. Kita hitung di sini teman-teman. BEP nggak kelihatan ya teman-teman, kurang ke bawah sini. BEP tadi rumus yang di depan tadi, rumusnya adalah fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Nah maka dari itu ini fixed cost-nya berapa? Adalah 2.600.000. Kemudian dibagi harga jualnya 20.000 dikurangi 9.000. Nah ini sama dengan 2.600.000 dibagi berapa ini? 11.000 ya teman-teman. Nah sama dengan berapa teman-teman? Bisa dihitung dengan kalkulator. Ini dihitung dengan kalkulator, habisnya jadinya 236 teman-teman. 236,36 terus kita bulatkan ya 236 ini teman-teman. Jadi BEP nya itu Budi harus menjual 236 pack teman-teman, semua varian, karena di sini semua varian sama, sehingga BEP nya 236 pack. Nah itu teman-teman. Nah ini bisa ditempuh selama berapa hari gitu. Misalkan satu hari terjual 100 pack misalkan, nah, berarti hanya 3 hari saja. Di hari ketiga sudah bisa BEP, berarti itu keren. Nah begitu teman-teman untuk menghitung BEP. Lantas kalau misalkan ternyata kejadiannya nggak seperti ini, misalkan ternyata dengan harga 20.000 itu kemahalan, ada yang memberi masukan, ada yang protes, oh mas ini kemahalan, ya tinggal disesuaikan aja perhitungannya. Misalkan kita hitung di sini ya teman-teman, dengan keputusan bisnis tertentu, yaitu menurunkan harga karena ada masukan dari pembeli, katakan ada masukan dari pembeli atau siapa konsultannya atau temennya memberikan masukan kemahalan, berarti harus diturunkan.
diturunkan ini menjadi 15.000 kan, menjadi 15.000. Misalkan diturunkan 5.000, berarti perhitungannya adalah BEP-nya menjadi sama di sini aja ya teman-teman, 2.600.000 dibagi 15.000 dikurangi 9.000. Nah, ini sama dengan 2.600.000 dibagi 6.000 sama dengan berapa teman-teman? Dihitung pakai kalkulator, ini hasilnya adalah 433,3. Nah, ini ya pembulatannya adalah 433 teman-teman, 433 pack. Nah, ini misalkan satu hari penjualannya 100, berarti di hari kelima sudah BEP dengan penjualan itu 100 pack per hari, berarti hari kelima BEP. Keren, masih keren teman-teman. Oke teman-teman, itu perhitungannya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentunya ini bukan niat untuk menjelimetkan bisnis ya teman-teman, bukan bermaksud untuk membuat bisnis itu lebih jelimut, enggak. Ini kita belajar seperti ini bertujuan untuk menaikkan insting bisnis kita teman-teman, meningkatkan insting bisnis kita, sehingga dengan berbagai kasus-kasus persoalan bisnis kita bisa beradaptasi dengan cepat, bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.